Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alni Febrianti dari kelas Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 3B. Adopsi dalam proses penyuluhan pertanian pada hakikatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi atau perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh. Perubahan perilaku tersebut dapat berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Inovasi merupakan ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasaran penyuluhan. Pengertian inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi saja, tetapi mencakup gerakan-gerakan menuju kepada proses perubahan dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Terdapat 5 karakteristik inovasi. Yang pertama, keunggulan relatif. Keunggulan relatif adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau lebih unggul daripada inovasi yang pernah ada. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, maka semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Yang kedua, kompatibilitas. Kompatibilitas merupakan derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Yang ketiga, yaitu kerumitan. Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Semakin mudah suatu inovasi dipahami atau dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Keempat, yaitu kemampuan untuk diuji cobakan. Kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, maka suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulannya. Yang kelima, yaitu kemampuan untuk diamati atau observability. Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana suatu hasil inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah orang lain melihat suatu inovasi tersebut, maka semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang dapat mengadopsi inovasi tersebut. Adopsi inovasi merupakan suatu proses penerimaan ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok, dapat berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan dalam upaya perubahan sikap atau perilaku. Setiap penyuluh diharapkan dapat mempercepat adopsi inovasi melalui melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakatnya, membuat masyarakat sasaran merasa tidak puas dengan kondisi yang dialaminya dengan menunjukkan kelemahan-kelemahannya, menjalin hubungan erat dengan masyarakat sasaran, dan mendukung dan membantu masyarakat sasaran. Terdapat 5 tahapan proses adopsi. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran yaitu konsumen pertama menjadi berpengetahuan tentang produk baru baik secara pasif atau melalui pencarian aktif. Yang kedua, minat. Konsumen berusaha untuk memperoleh lebih banyak rincian tentang produk baru. Yang ketiga, evaluasi, yaitu konsumen menilai apakah produk baru tersebut memenuhi kebutuhan mereka atau tidak. Yang keempat, yaitu percobaan. Percobaan di sini konsumen mencoba inovasi dengan cara yang meminimalkan resiko. Yang keempat, adopsi. Adopsi ini merupakan tahapan terakhir ketika konsumen mengambil keputusan apakah mengadopsi produk baru tersebut atau tidak. Yang disebut adaptor adalah 1. Inovator. Inovator merupakan golongan orang yang berani menanggung risiko dalam menghadapi kegagalan dari percobaannya. Karakteristik dari inovator yaitu berani mengambil risiko,
mampu mengatur keuangan yang kokoh agar dapat menahan kemungkinan kerugian dari inovasi yang tidak menguntungkan. Ketiga, memahami dan mampu mengaplikasikan teknik dan pengetahuan yang kompleks. Dan yang keempat adalah mampu menanggulangi ketidakpastian informasi. 2. Early adopter atau pelopor. Sifat early adopter lebih terbuka atau lebih luas sehingga mereka dapat bergaul lebih rapat dengan petani umumnya. Golongan ini mempunyai pendidikan yang cukup dan lebih aktif mencari informasi melalui penyuluh maupun media massa yang tersedia. Karakteristik dari early adopter adalah bagian yang terintegrasi dalam sistem lokal sosial, opinion leader yang lebih berpengaruh, role model dari anggota lain dalam sebuah sistem sosial, dihargai dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. 3. Early majority atau penganut dini. Penerapan teknologi inovasi dari golongan ini terhitung lebih lambat daripada golongan inovator dan early adopter, akan tetapi lebih mudah terpengaruh dalam penerapan teknologi baru yang dapat meningkatkan usaha taninya. Karakteristik dari early majority adalah sering berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, jarang mendapatkan posisi sebagai opinion leader. Sepertiganya adalah bagian dari sistem atau kategori atau tipe terbesar dalam sistem. Yang keempat yaitu late majority atau penganut lambat. Golongan ini merupakan petani yang kurang mampu, lahan pertanian yang dimiliki sangat sempit. Oleh karena itu, golongan ini berbuat lebih waspada dan hati-hati karena takut mengalami kegagalan. Karakteristik dari late majority adalah berjumlah sepertiga dari suatu sistem sosial, mendapatkan tekanan dari orang-orang sekitarnya, terdesak ekonomi, skeptis, dan sangat berhati-hati. Yang kelima yaitu laggard. Petani yang termasuk dalam golongan ini adalah kebanyakan petani dengan usia lanjut yang berumur sekitar 50 tahun ke atas, biasanya fanatik terhadap tradisi dan sulit untuk diberikan pengertian-pengertian yang dapat mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidupnya. Mereka lebih bersikap apatis terhadap adanya teknologi baru. Karakteristik dari laggard adalah tidak terpengaruh oleh opinion leader, terisolasi, berorientasi terhadap masa lalu, curiga terhadap inovasi, dan mempunyai masa pengambilan keputusan yang lama. Difusi adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota suatu sistem sosial. Difusi adalah proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu pada suatu jangka waktu tertentu di antara anggota sistem sosial, sedangkan inovasi adalah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lain. Pesan yang disebarluaskan dalam proses komunikasi tersebut berisi ide-ide atau praktik yang bersifat baru atau dianggap baru. Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menyampaikan suatu pesan kepada pengguna. Hal tersebut berkaitan juga dengan proses adopsi inovasi dalam proses penyuluhan pertanian. Dalam proses adopsi, umumnya seseorang melalui beberapa proses, yaitu kesadaran, minat, evaluasi, dan mencoba atau menolak. Sedangkan keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi melalui beberapa tahap model keputusan, yaitu tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap pengambilan keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Adopsi suatu inovasi juga dipengaruhi oleh sifat pengadopter seperti pembaharu, pengadopsi awal, mayoritas lambat, dan sangat lambat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.